Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi puasa. Puasa adalah ibadah ruhani, rahasia khusus antar hamba dan Rabb-Nya. Ibadah ini menduduki rukun keempat dalam Islam. Puasa diwajibkan bagi kaum muslim pada bulan Ramadan karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kewajiban puasa diwajibkan Allah kepada hambanya sejak manusia itu diciptakan. Berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Namun, tidak diketahui bagaimana tata cara puasa orang-orang terdahulu sebelum 3 agama kitabiah. Kaum Yahudi dan Nasrani puasa pada waktu-waktu tertentu dan bermacam-macam, serta puasa dari jenis makanan tertentu. Pada puasa tersebut, manusia memasukkan keinginannya karena tidak ada batasan yang pasti. Apapun itu, puasa disyariatkan di setiap risalah, sehingga jelas bahwa puasa adalah fitrah yang dibutuhkan manusia pada waktu-waktu tertentu untuk menyeimbangkan antara tuntutan jasad dan ruh. Namun, apa makna dari saum atau puasa secara etimologi dan terminologi agama Islam? Secara etimologi, saum adalah meninggalkan makan, minum, berhubungan badan, dan berucap atau berkata. Juga berarti sum atau diam, seperti dalam firman Allah tentang perkataan Maryam, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih. Quran Surat Maryam ayat 26. Al-Jurjani menghimpun antara makna puasa secara etimologi dan terminologi syariat. Dia berkata, saum dalam makna etimologi adalah mutlak menahan, sedangkan dalam termin syariat adalah menahan secara khusus, yaitu menahan dari makan, minum, dan berhubungan badan dari subuh sampai maghrib dengan niat. Jika meninggalkan atau menahan jiwa dari hal-hal yang merusak puasa adalah bagian lahir, maka niat adalah tujuan ketaatan kepada Allah, karena puasa tidak terlihat dengan tindakan maupun ucapan, tetapi terlihat dengan niat dalam hati. Di sini terlihat keagungan, universalitas, dan kesempurnaan agama Islam yang hanif, karena menghimpun antara sesuatu yang lahir yang ditentukan dengan waktu untuk menahan secara mutlak dari makan dan yang lainnya, dan yang batin berupa amal hati dan sir antara Khalik dan makhluk. Puasa memiliki beberapa karakteristik khusus yang membuatnya berbeda, yaitu pertama, puasa dicirikan dengan terbebas dari riya, karena jika seseorang berkata, aku sedang puasa, padahal dia tidak berpuasa, maka riya dan dusta yang dia lakukan terdapat pada perkataan, bukan pada perbuatan. Yang kedua, puasa adalah ibadah ruhani yang dilakukan hanya kepada Allah semata. Terlebih, tidak ada pemeluk paganisme
melakukan syariat puasa untuk berhalanya, meskipun dia mengagungkannya dengan sujud, ruku, dan kurban. Oleh karenanya, puasa mengaktualisasikan dengan salah satu sifat ilahi, yaitu as-samadiyah, yang artinya tidak berkebutuhan tetapi dibutuhkan. Sebab itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Yang ketiga, puasa adalah ujian dan menjelaskan kemampuan manusia untuk melepaskan dirinya dari jeratan kebutuhan hewani. Dengan demikian, puasa merupakan riyadah dan mujahadah yang akan menyimbangkan jiwa dan raga, atau antara akhlak ilahi dan kebiasaan hewani. Yang keempat, Allah menjadikan pintu khusus bernama Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Melalui pintu itu, mereka memasuki surga abadi. Hal ini merupakan pemuliaan dan penghargaan untuk puasa. Yang kelima, Allah meletakkan puasa dalam maqamat yang dapat dicapai oleh seorang hamba yang menuju kepada Al-Haq. Al-Quran menentukan maqamat ini, dimulai dengan Islam, kemudian iman, lalu setia, jujur dan tulus, sabar, khusyuk, bersedekah, puasa, memelihara, dan berzikir. Demikianlah puasa termasuk dalam maqamat yang unggul dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa menurut Sufi. Konsep puasa menurut para Sufi berbeda dari makna puasa yang disampaikan oleh ahli zahir. Menurut para Sufi, puasa merupakan bagian dari adab tarekat bersama sahar atau terjaga malam dan sum atau diam. Al-Junaid berpendapat bahwa puasa adalah setengah dari tarekat. Al-Hujuwiri berkata, puasa meliputi setiap tarekat, karena pada hakikatnya ia adalah sikap zuhud. Zuhud meliputi banyak kewajiban, diantaranya menjaga perut dari makan dan minum, menjaga mata dari melihat dengan syahwat, menjaga telinga dari mendengar gibah dan adu domba, menjaga lisan dari perkataan sia-sia dan rendah, serta menjaga tubuh dari kenikmatan dunia dan maksiat kepada Allah. Nilai-nilai di atas terkandung dalam puasa yang benar, yaitu fana dari kehendak dan hawa nafsu, serta tidak melihat kepada yang lain. Al-Makki menyebut puasa tersebut sebagai puasa khusus, yang dia jelaskan dengan menjaga 6 anggota tubuh, yaitu mata, telinga, mulut, hati, tangan, kaki, dari perbuatan-perbuatan yang mengandung kebatilan, kekejian, atau syubhat. Selain itu, puasa juga menyampaikan kepada kesucian. Menurutnya, siapa saja yang berpuasa menahan diri dari makan dan jima, serta menahan anggota tubuhnya yang 6 dari dosa, maka ia seperti suci yang sempurna. Al-Ghazali menambahkan secara terperinci 3 jenis puasa, yaitu pertama, puasa awam, yaitu menahan keinginan perut dan kemaluan. Yang kedua, puasa orang khusus, yaitu menahan seluruh anggota tubuh dari dosa. Dan puasa ini adalah puasa orang-orang saleh. Yang ketiga, puasa orang khususnya khusus, yaitu puasa hati dari keinginan rendah, pemikiran duniawi, dan menahan segala sesuatu selain Allah seluruhnya. Dengan demikian, melihat adalah merenung pada selain Allah. Tingkatan puasa khususnya khusus hanya dapat dicapai oleh para nabi, orang-orang yang tulus, dan orang-orang yang dekat dengan Allah, karena mereka menerima Allah dengan tekad terdalam, tenggelam padanya, dan jauh dari segala sesuatu selain Allah. Dengan demikian, sifat samadiyah terrealisasikan pada manusia, sehingga layak untuk meningkat kepada maqamat tamkin atau permanen. Demikianlah makna filosofi puasa menurut para sufi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.